Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, khususnya jamaah Masjid Al-Hikmah RW 21 Puri Cipageran Indah 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah hari ke-19 di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita dari hari pertama sampai hari terakhir ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, masih dalam suasana nuzulul Quran, peringatan diturunkannya Al-Quran. Kita akan membahas sesuatu yang Allah konfirmasikan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang masih ada tautannya dengan kewajiban melaksanakan ibadah saum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang artinya Allah berfirman, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang fungsinya sebagai petunjuk bagi seluruh manusia dan penjelas dari petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah tersebut Allah menjelaskan bahwa fungsi dari diturunkannya Al-Quran ada 3. Yang pertama ada sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, kedua sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, dan yang ketiga sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin rahimakumullah, selama ini kita menganggap Al-Quran lebih kepada tulisannya, mushafnya. Kita lebih memuliakan mushaf Al-Quran, kita simpan di tempat yang tinggi. Kita hormati mushaf Al-Quran sebagai sesuatu yang luar biasa, yang kita cium, yang kita hormati. Tetapi yang paling utama menurut Al-Baqarah ayat 185 ini, Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Ibarat kita membeli suatu alat, di mana apabila kita membeli alat tersebut, pasti pihak pabrikan akan memberikan buku petunjuk atau manual, book yang akan mengguide kita, yang akan membawa kita bagaimana cara kita menggunakan alat tersebut, bagaimana apabila alat tersebut rusak, dan kemana kita membawa alat tersebut apabila kita tidak dapat tangani dengan sendiri. Maka di dalam buku manual tersebut ada service center yang harus kita datangi. Demikian juga Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, bukan hanya kaum muslimin tapi seluruh manusia. Karena Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk umat Islam, tapi seluruh manusia yang ada di muka bumi. Maka kita harus tahu apa guidance yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran berisi larangan-larangan. Al-Quran berisi perintah dan juga kisah-kisah masa lalu yang harus menjadi pedoman dan menjadi, sekali lagi, way of life, pedoman kita dalam mengarungi kehidupan. Bahkan apabila ada masalah, maka Al-Quran akan memberi jalan keluar. Atau hal-hal yang sangat sulit, Allah secara detail memberikan pegangan bagi kita sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Untuk itu sekali lagi, karena Al-Quran adalah petunjuk, zalika kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak ada keraguan di dalamnya. Maka tidak ada pilihan lagi kita sebagai seorang muslim maka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda mana yang batil, mana yang hak, sehingga tidak ada pilihan lagi bagi kita kaum muslimin, hanya Al-Quran yang menjadi pegangan hidup. Tidak menjadikan sumber hukum lain sebagai sumber hukum yang kita taati, tetapi Al-Quran
dan as-sunnah yang menjadi pedoman hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, itu mungkin pesan dari Al-Quran dari surat Al-Baqarah 185, bahwa Al-Quran bukan hanya sebagai mushaf yang kita harus jaga, tapi yang terpenting adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menjadi penjelas dari petunjuk tersebut, dan yang akan membedakan mana yang hak dan yang batil. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri, umumnya bagi jamaah sekalian. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari kesalahan saya sendiri. Kita akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.